Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan diri sebagai guru kewirausahaan kelas 12. Perkenalkan, nama saya Mika. Di sini saya akan mengajar ataupun membimbing kalian dalam mata pelajaran kewirausahaan. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang produksi massal. Selanjutnya, coba perhatikan pada slide pertama. Nah, pada slide pertama ini terdapat gambar sebuah kegiatan produksi, di mana sebuah ruang ini mereka sedang melakukan kegiatan produksi massal. Coba, dari gambar ini kira-kira kalian bisa menyimpulkan tidak? Apa yang dimaksud dengan produksi massal? Sebelum kalian ke slide yang kedua, coba kalian berpikir apa yang dimaksud dengan produksi massal. Setelah kalian sudah menjawab, kita lanjutkan ke slide yang kedua. Sebelum kita membahas materi pelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus memahami konsep produksi massal. Konsepnya itu bagaimana? Yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan dari produksi massal itu sendiri. Dan yang terakhir, mengetahui tahapan pada produksi massal. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu produksi massal. Nah, produksi di sini adalah menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan suatu barang ataupun jasa. Nah, dari produksi ini kan kita bisa tahu kan bahwa produksi itu menambah suatu nilai. Maka, dari produksi massal ini dapat diartikan adalah suatu kegiatan menambah suatu barang tertentu dalam jumlah yang sangat banyak, ataupun produksi yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh dari produksi massal ini adalah pembuatan sendal, pembuatan perabotan rumah tangga, dan pembuatan mainan. Intinya, produksi massal ini adalah suatu kegiatan yang dimana barangnya itu diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya kita ke ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri dari produksi massal antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Sudah pasti ya, yang dinamakan produksi massal itu pasti produk yang dihasilkan jumlahnya sangat banyak. Karena mereka itu menghasilkan suatu barang itu bisa menggunakan mesin, bukan menggunakan alat yang sederhana, sehingga mereka bisa menghasilkan suatu produk yang dengan jumlah yang sangat banyak ataupun besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Kenapa dia bisa dikatakan rendah? Karena dia kan memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Otomatis dia sudah memperkirakan berapa jumlah yang akan mereka keluarkan. Yang C, bertujuan menguasai pasar. Setiap kita memiliki suatu usaha, otomatis dalam sebuah perusahaan itu adalah tujuannya untuk menguasai pasar. Mengapa begitu? Karena dengan kita menciptakan suatu barang, harapannya barang ataupun produk yang kita hasilkan ataupun yang kita produksi itu bisa laku di pasaran. Yang D adalah dijual di pasar bebas. Maksudnya di sini dijual di pasar bebas adalah produk yang kita hasilkan itu bisa dijual di mana saja, tidak ada batasannya. Yang E, hampir tidak ada variasi produk. Mengapa dia dikatakan tidak ada variasi produk? Karena dia kan memproduksi dalam jumlah yang banyak, otomatis produk yang dihasilkan pun bentuknya, volumenya, besarnya itu sama. Dan yang terakhir adalah harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu.
Nah, ketika produk yang kita hasilkan itu laku di pasaran, otomatis kan kita harus mempunyai stok supaya ketika konsumen ingin membeli produk yang kita jual, kita itu sudah mempunyai stoknya ataupun sudah ada barang yang akan diberikan ke konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal yang pertama adalah hemat biaya. Mengapa dikatakan hemat biaya? Karena suatu perusahaan itu sebelum mereka memproduksi suatu barang, mereka ataupun perusahaan sudah memperkirakan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Bisa dilihat dari segi tenaga kerjanya. Mereka tenaga kerjanya itu sedikit. Kenapa? Karena lebih banyak menggunakan tenaga mesin. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mengapa dia efisien ataupun hemat dalam segi waktu? Karena dia menggunakan mesin, otomatis lebih cepat menghasilkan suatu produk. Yang ketiga adalah tingkat keakuratan tinggi. Yang dimaksud dengan tingkat keakuratan tinggi adalah sebelum kita memproduksi suatu barang, otomatis kita sudah merencanakan bagaimana bentuk produk yang akan kita buat. Dan yang terakhir ataupun keempat adalah tingkat produksi cepat. Karena mereka menggunakan tenaga mesin bukan tenaga manusia, otomatis mereka lebih cepat menghasilkan suatu produk. Selanjutnya adalah kekurangan produksi massal. Yang pertama adalah kegiatan produksi sangat kaku. Mengapa dikatakan sangat kaku? Karena setiap karyawan hanya melakukan pekerjaan berulang. Satu pekerjaan berulang. Yang kedua adalah kurang beragamnya variasi produk. Di dalam produksi massal, otomatis produknya itu tidak bervariasi karena suatu perusahaan itu kan memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Maka dia hanya memproduksi satu bentuk ataupun satu tipe suatu produk. Yang ketiga adalah biaya mesin mahal. Sudah pasti ya, kalau kita mau beli mesin ataupun alat itu kan pasti mahal kan kalau dia alatnya itu canggih, makanya dia dikatakan biaya mesin mahal. Yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Karena di dalam produksi massal ini kan suatu perusahaan memproduksi dalam jumlah yang banyak, maka tidak ada jaminan apakah produk itu akan laku di pasaran atau tidak. Untuk slide terakhir adalah tugas individu, di mana tugasnya adalah sebuah perusahaan melakukan produksi massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Jika iya, berikan alasanmu, dan jika tidak, tolong berikan alasannya bagaimana. Silahkan dikerjakan, kemudian diupload di Edumu. Saya tunggu hari ini. Oh ya, di sini saya sekalian akan memberikan informasi untuk praktek jualan pelajaran kewirausahaan. Nah, karena kita itu daring ya, jadi kita nggak bisa jualan seperti biasanya. Maka untuk gantinya kalian membantu orang tua di rumah, misalnya deres, bengkel, dagang, ataupun kerjaan lainnya. Nah, tolong itu difoto atau di video. Nah, nanti setelah kita masuk, kalian menyerahkan berapa uang yang kalian hasilkan. Selamat belajar dan selamat dikerjakan tugas dari saya.